Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang hari ini hari eh, Rabu 8 Desember 2021 sedang monitor chart pagi hari ini khususnya di pasangan XAUUSD. Pagi ini kita akan mencoba untuk memberikan satu simulasi, satu ilustrasi berkaitan dengan pergerakan satu hari ke depan. Kita akan mencoba untuk membuat satu oret-oretan. Sebelum masuk ke sana, kita coba review yang kita analisis pagi kemarin. Dari pagi dengan sell stopnya, dengan buy limitnya, kita coba untuk review sebentar. Ya, setidaknya untuk mengevaluasi sedikit banyak yang sudah kita sampaikan. Apakah ada peluang dan potensi di sana? Ya, kenapa kita tidak memberikan yang terlalu muluk-muluk, karena kita rata-rata tipe trading kita adalah trading jangka pendek, sehingga yang kita gambarkan adalah untuk satu hari ke depannya. Jika ada yang suka dengan swing trading, ya silakan nanti dilihat di materi yang lain yang berkaitan dengan trading jangka menengah, jangka panjang, karena membutuhkan analisis yang sedikit berbeda, mengingat ketahanan, mengingat target yang dicapai juga berbeda. Kita awali dari bukaan candle di pagi yang kemarin ya. Ya, kita belum mereview hari ini, kita belum melakukan analisis hari ini. Kita coba untuk mereview yang kemarin, kita memberikan sell stop di sana di 1742, sekian. Ini di jam berapa ini? Di candle ke 5 ini sudah tersentuh, kemudian sempat kena floating ya. Sempat turun sebentar, tidak banyak, sekitar 72, kemudian naik. Di atas menyentuh limitnya, yang di atas menyentuh limitnya, kemudian floating kembali. Ya, dari jarak yang ada ini kita sudah sampaikan, begitu kita masuk salah satu kena, kemudian yang lain belum. Jaraknya ketika masih dalam batas wajar kita bisa toleransikan, ketika batasnya sudah tidak wajar, di bawah sudah jauh meninggalkan toleransi, maka segera lakukan recovery. Dari pergerakan yang ada ini, kalau kita melakukan recovery ya sekitar ini ya, di tengah ini di area 178054 ini untuk recovery-nya, dengan boleh dengan buy stop, boleh dengan limit, boleh ya, terserah, tergantung kondisi. Ya, secara umum kita sering memberikan satu pending order yang berbalik untuk antisipasinya ya, dengan lot yang lebih besar tentu, dan perlu kehati-hatian, perlu latihan, karena ini menggunakan resiko yang cukup tinggi karena ada pembalikan di sana. Semuanya bergantung bagaimana kebiasaan kita, bagaimana kita memanage kerugian kita, kemudian kita bisa mengubahnya dari kerugian menjadi profit di sana. Hanya keahlian, skill yang kita punyai yang nanti bisa menyelesaikan semuanya ya, sehingga tidak harus cut loss, SL dan sebagainya. Ya, anggap saja kita tidak menyelesaikan di sana, kita tidak melakukan recover di sana, di pertengahan kita tidak melakukan recovery, tetap saja kita kena rugi yang lumayan. Tetapi jangan lupa di sana sudah ada buy stop, kemudian buy stopnya terkena. Ini kalau kita lihat buy stopnya kena 116 ya, lumayan. Yang buy stop juga minimal menahan laju dari sell yang ada di sana. Rasanya sudah 2, banyak 1. Ya, tentu kalau kita tidak punya keahlian untuk recover, ini akan cukup membuat kita menjadi deg-degan. Sekali lagi, recover bisa di pertengahan yang ada sebelumnya, jadi di sekitar 300-an kita bisa lakukan recover di sana. Kemudian ketika dua-duanya kena, tiga-tiganya kena, apa yang kita lakukan? Tentu mengikuti kondisi market yang ada, tentu mengikuti
struktur yang ada. Kalau kita amati dia naik tapi berada di levelnya, sehingga ketika mendekati levelnya yang kita fokuskan adalah menunggu kondisi betul-betul penolakan itu ada. Di area level biasanya selalu ada koreksi, selalu ada tekanan atau tahanan dari sana. Ya, ketika naik tentu ada level di atas, berpeluang untuk terjadinya koreksi, berpeluang terjadinya pantulan di sana. Sehingga yang kita prioritaskan tentu ketika sudah naik kemudian berada di levelnya tidak mampu, maka selnya yang harus kita amankan, atau setidaknya menunggu sampai ada kejelasan apakah dia mantul atau bahkan akan breakout. Ketika mantul ada konfirmasi di sana, sudah mulai ada pantulan, kemudian ada konfirmasi, sehingga yang kita lakukan adalah meyakinkan diri kita bahwa marketnya tidak jadi mau melakukan breakout di sana, ya, sehingga sudah muncul merah berjajar dengan posisi rejeksi yang ada di sana, berada di level pentingnya, maka akan berpeluang terjadi pantulan di sana. Apakah kita harus cut loss yang buy-nya di sana? Ya, tentu demi keamanan kita belum jelas. Kita bisa melihat dulu sampai benar-benar levelnya terpenuhi, sampai benar-benar arahnya jelas di sana. Diingat ketika kita sudah terjebak di dalam floating, maka yang perlu kita pikirkan, yang prioritas kita dahulukan adalah bagaimana meminimalkan kerugian. Sehingga menurut yang sudah kita sampaikan dan pengalaman-pengalaman teman-teman semuanya yang sudah banyak belajar terkait dengan recovery yang sudah kita berikan, sudah kita sampaikan semuanya, ya tentu mana yang lebih cenderung kemudian recover itu meminimalkan kerugian. Ketika sudah ruginya minimal, maka close semuanya, tidak ada yang tersisa, baik buy maupun sell. Karena ini ada dua sell, satu buy, tentu ketika dia turun koreksi minimal bisa menutup kerugian atau minimal bisa mengurangi kerugian sekecil mungkin, baru kita lakukan analisa ulang. Ya, setelah kita analisa baru nanti kita evaluasi kembali, kita entry kembali. Sehingga kalau ini yang sell stop dan sell dan buy-nya sudah kita hapus, ya, karena kita anggap sudah mengcover, sudah meminimalkan ruginya. Oke, tinggal ada beberapa transaksi yang tersisa, pending yang tersisa. Ketika di jam-jam mulai malam ini limitnya tersentuh di sini, stopnya juga tersentuh, ada dua limit, satu limit dan stop tersentuh. Ini masih ketika turun, tentu dia mengunci karena lotnya sama. Kemudian ketika ini turun, selnya sudah cukup profit di sana 200 lebih. Kemudian karena mengingat berada di level dan ini masih belum breakout, ya, kita masih di area level pentingnya di sini, sehingga yang menjadi keyakinan kita akan memantul kembali. Bahkan kemarin juga kita sudah komunikasikan, kita sudah sampaikan ke teman-teman yang ikut latihan kemarin. Ini sudah kita sampaikan berada di level penting, berpeluang akan memantul kembali, sehingga ketika turun selnya kita prioritaskan, kemudian pantulannya kita tunggu sebentar, ya, karena berpeluang memantul, kecuali di level pentingnya ada breakout, baru kita tunggu sampai benar-benar breakoutnya tebal dan betul-betul valid di sana, betul-betul meyakinkan di sana. Kemudian dilihat di bawahnya juga tidak tersentuh, ya. Kalau kita bergerak bisa dengan cepat, tentu saja kita bisa amankan. Baiknya menunggu koreksinya. Menunggu koreksi itu ya karena ini masih belum jelas berada di levelnya, dia turun merah ditutup dengan di area ini belum jelas, sehingga di level, sekali lagi di area level pentingnya berpeluang akan terjadi pantulan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Tentu nanti kita bisa uji, kita bisa praktekkan ketika di level penting itu bisa berpeluang koreksi, ketika melewati level pentingnya berpeluang untuk
breakout di sana. Dari sedikit trigger yang kita gunakan, hanya menggunakan breakout, menggunakan koreksi, tentu kita sudah bisa profit meskipun perlu banyak latihan, karena skill itu menjadikan kita menjadi lebih kuat, menjadikan kita jauh lebih menguasai daripada kita hanya fokus di teknikal saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat review ini. Berikutnya kita akan menganalisis pagi hari ini. Kita akan mencoba untuk membaca probabilitasnya, menentukan titik entry-nya di mana kira-kira kita bisa tentukan di sana. Secara umum kalau kita melihat di daily, tetap buyer akan dominan hingga di area level terdekatnya hingga di 1827. Ini adalah untuk swing trading. Sekali lagi, 2 hari yang lalu sudah kita sampaikan, swing trading masih berpeluang akan lanjut naik hingga di 1827,24 kisaran sekitar itu. Kalau kita mau yang swing jangka panjang, tentu bisa mencapai di 1869, sekian. Kalau ini menggunakan swing ya, tapi harus berhari-hari bahkan berminggu-minggu nanti. Kemudian untuk day trading tidak perlu terlalu jauh. Kita melihat struktur yang ada, kita melihat pergerakan yang ada, cukup kita lihat yang terdekat dari runningnya ya. Dari runningnya mengarah ke atas, kita tinggal menunggu trigger yang terbentuk di sana ya. Kita tinggal menunggu triggernya ya. Intinya pergerakannya kalau dari, apalagi dari struktur yang terakhir mengarah ke atas, kemudian di bukaan candle didominasi oleh warna hijau, tentu akan ada penolakan. Tidak menjadi masalah, penolakan merah akan kita sambut dengan baik. Kita akan berikan di sana salam pembukaan dengan sell stop. Sell stop di 1783,17. Kita bisa berikan sell stop di sana untuk memberikan peluang pertama. Kemudian buy stop kita juga bisa lakukan di sana. Kita cukup tinggal masukkan buy stop di sini dan kita bisa nanti dapatkan hasilnya. Buy stop di 1785,82. Oke, dari dua sisi ini setidaknya sudah ada 2 peluang, dan ini bisa dipastikan salah satu pasti ada yang kena ya, tergantung nanti kondisinya. Harus bisa bergerak dengan cepat, harus bisa memaksimalkan peluang yang ada di sana ya. Di area dekat-dekat sini kita bisa lakukan sementara untuk koreksinya ya, untuk limitnya dulu ya, tidak masalah. Nanti ada mau naik kuat, kita akan koreksi dulu. Sell limit di 1787,66 ya. Kita coba limit dulu di sana yang di atas, kemudian yang di bawah kita masih bisa sell stop di sana ya. Levelnya cukup dekat sekali ya. Kita ukur karena di bawah di sebelah tidak ada level ya, hati-hati. Kita perbesar dulu. Oke, kita coba untuk naikkan sedikit ya. Kita coba untuk sell stop di sini lagi. Kita bisa sell stop di 1780,88. Berikan sell stop di sini, kemudian limit yang di bawah kita bisa berikan di sini buy limitnya. Buy limit di 1777,38. Buy limit ditaruh di 177738 untuk nanti memanfaatkan peluang pantulannya. Kemudian selanjutnya kita masih akan cegat dengan buy limit di sini untuk koreksinya. Sekali lagi, memanfaatkan koreksi harus segera kita bergerak dengan cepat, karena nanti kalau dia kuat berpeluang turun kembali ya. Target sesuai dengan rencana, target sesuai dengan perhitungan kita.
yang terpenting tidak terlalu jauh ya, karena ini kita menggunakan day trading harian, tidak usah terlalu muluk-muluk. Di puncaknya di sana ketika melewati kita bisa menggunakan buy stopnya. Kita bisa gunakan buy stop di 1789,91 dengan target di level tertingginya ya, targetnya di area di sini. Kita bisa gunakan limit juga di sana, sell limit di 1792, sell limit di 1792,52. Oke, kita bisa pasang di sana untuk antisipasi dan memanfaatkan koreksi yang ada. Dari pergerakan yang ada nanti, setidaknya kita bisa ukur apakah dia akan breakout di sini ataukah dia akan breakout di area terendahnya sini. Nah, nanti kita ukur. Kalau dia breakout di sana, berpeluang akan lanjut turun. Kalau misalkan breakout di atas, masih berpeluang lanjut naik hingga di level selanjutnya. Ya, sedikit yang kita bisa berikan gambaran ini, mudah-mudahan bisa membantu cara berpikir awal kita. Untuk selanjutnya nanti kita kembangkan, kita modifikasi sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan style kita masing-masing, dan sesuai dengan kemampuan keahlian kita masing-masing. Jangan lupa berkaitan dengan modal, berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan resiko, harus sudah matang, harus sudah kita siapkan ya sesudah kita melakukan transaksi. Bahkan sebelumnya harus kita sudah simulasikan di berapa angka kerugian kita, di berapa persen dari modal kita yang siap untuk kita resikokan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga bisa profit dengan konsisten. Hari ini bisa profit maksimal. Kita akan nanti coba melihat hasilnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam profit dua arah.